Selepas bulan Suro ini, saya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup saya akan berhenti ini dari mana semua ini? Panjenengan yang dari Wonogiri nggih. Panjenengan dari mana Bapak? Dari Bandung. Dari Bandung. Panjenengan? Curug Tangerang Banten. Tangerang Banten. Panjenengan dari mana? Lampung. Dari Lampung. Panjenengan dari mana? Lumajang. Panjenengan dari mana? Sleman. Panjenengan dari mana? Lumajang. Panjenengan? Jember. Panjenengan? Lampung. Nanti setelah ini, kalau melakukan mankung atau gembleng, jika dirasa masih mampu duduk lama, itu bertahan di samadhi, ya. Bertahan di masa samadhi. Jangan masih mampu duduk lama, melakukan patrap palungguh panutup, kemudian mengulang patrap dari awal lagi. Jangan seperti itu. Panjenengan sedang tidak sembahyang, ya. Panjenengan sedang tidak sholat, tapi panjenengan sedang melakukan patrap samadhi. Sholat, sembahyang, patrap samadhi itu berbeda. Kalau sholat atau sembahyang, selesai satu rakaat kembali ke rakaat awal lagi. Sampai jumlah rakaat yang dibutuhkan, itu sholat atau sembahyang. Nah, kalau patrap samadhi itu berbeda. Tidak seperti sholat, tidak seperti sembahyang yang mengulang-ulang rakaat. Nah, jadi kalau dirasa masih mampu duduk lama, samadhi, bertahan di samadhi, bukan diakhiri terus diulang dari awal lagi, itu jangan seperti itu. Patrap samadhi kalau dipersamakan dengan ibadah yang ada di dalam agama, patrap samadhi itu sama dengan Isra Mi'raj. Patrap itu Isra, perjalanan raga, samadhinya itu Mi'raj, perjalanan ruh. Itu hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup. Tidak bisa dilakukan berulang-ulang kali, berulang-ulang itu tidak bisa. Nah, jadi kalau dirasa duduknya masih mampu lama, ya bertahan di samadhi itu. Bukan masih mampu duduk lama, melakukan patra palungguh, kemudian bersabda palungguh panutup, terus ngulang lagi dari awal, nanti sudah selesai sampai di samadhi, patra palungguh panutup lagi, ngulang dari awal, itu namanya sholat atau sembahyang, itu bukan patra samadhi. Paham nggih?
Terus lagi, sebelum datang ke pesanggeran ini, untuk menyelesaikan laku murni menuju sucinya panjenengan, panjenengan sempat menyimak video-video pencerahan di Putra Romo Channel apa belum? Sudah. Apa yang panjenengan simak di video pencerahan di Putra Romo Channel, lah itu jenengan terapkan di sini, ya. Jenengan terapkan. Jangan karena tidak ada kata-kata di sini, kemudian apa yang panjenengan ketahui di Putra Romo Channel itu panjenengan tidak mau menerapkan. Apapun yang panjenengan simak di Putra Romo Channel itu berlaku di sini. Nah, di sini berlaku. Jadi apa yang panjenengan ketahui dalam video-video pencerahan tersebut, lah itu dipraktekkan di sini. Seperti bagaimana ketika di toilet, seperti bagaimana ketika makan, ketika minum, ketika istirahat, ketika sedang kadangan, ketika melepas sandal. Ini kan sedikit banyak sudah panjenengan ketahui kan melalui YouTube. Nah, itu panjenengan praktekkan di sini. Karena di sini berlaku. Jadi jangan nunggu diberi motivasi. Nggih. Dan yang ketiga, selama panjenengan ada di sini, setiap sore setidak-tidaknya pukul 4 sore, pukul 4.00 sore, itu panjenengan akan diberi motivasi. Ya, akan diberi motivasi-motivasi untuk bekal nanti mankung atau gembleng semalam suntuk. Lah, ketika diberi motivasi tersebut, perhatikan ya, disimak baik-baik. Jangan sampai panjenengan gagal paham. Disimak baik-baik. Ketika diberi motivasi sore hari, disimak baik-baik. Jadi jangan sampai kadang yang menemani panjenengan manekung gembleng teriak-teriak, uratnya segini-gini di leher, teriak-teriak ngasih motivasi panjenengan untuk bekal malamnya. Panjenengan ngobrol sendiri, pergi ke toilet, bikin wedang, jangan sampai seperti itu. Jadi sebelum jam 4 sore, panjenengan itu sudah mandi. Sudah mandi, sudah selesai makan, sudah duduk santai di sini. Mandi itu sudah kencing, sudah beol, ya, mandinya itu. Jadi sudah standby di sini menunggu diberi motivasi. Sehingga ketika diberi motivasi, panjenengan bisa menyimak motivasi tersebut dengan baik. Tidak sibuk bercerita sendiri, tidak sibuk ke toilet, tidak sibuk makan, tidak sibuk mikirin wedang, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena seperti yang sudah saya informasikan melalui banyak video-video pencerahan di Putra Romo Channel, ini rumit gitu loh. Ini rumit sekali. Ini sulit sekali. Ini berat. Namun saya beri ringan, saya jadikan ringan, saya ubah menjadi ringan dan menjadi mudah. Seringan apapun perubahan dari saya, semudah apapun perubahan dari saya, kalau tidak ada kesungguhan di dalam diri panjenengan tidak akan bisa. Jadi jenengan itu modalnya cuma kesungguhan saja. Hanya bersungguh-sungguh itu modalnya panjenengan. Dan saya memberikan kemudahan serta keringanan. Nah, kalau tidak saya mudahkan, tidak saya ringankan, manusia modern tidak akan mampu. Mengkaji diri itu tidak akan mampu. Karena berat. Karena tidak gampang. Paham nggak nantinya ke depannya gitu ya? Nah, terus ketika diberi motivasi, kalau ditanya, sudah paham belum apa yang saya motivasikan tadi? Kalau sudah paham, katakan paham. Kalau belum paham, tanya. Ya, ditanyakan. Lah, pertanyaannya ini yang dimotivasikan tadi loh ya. Jangan bertanya tentang di rumah, jangan bertanya tentang seandainya, jangan bertanya tentang nanti.
yang ditanyakan itu adalah yang dimotivasikan sekiranya kurang paham, itu yang ditanyakan. Soalnya sore tadi saya perhatikan itu ribet sekali, diberi motivasi tapi ribet sendiri-sendiri. Kadangan kita malam ini saya akan mencerahkan panjenengan tentang apa dan bagaimana itu manekung atau gembleng lebih dalam lagi. Maka perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Kalau ada yang perokok, silahkan asbaknya diambil, rokoknya diambil. Jadi nanti ketika saya sedang memberikan pencerahan, panjenengan ndak sibuk ngambil asbak, ngambil rokok, monggo sambil santai merokok. Akhirnya terus nanti kalau patrap samadhi jangan meninggalkan alat di lantai ya. Asbak, air, rokok taruh di atas meja supaya nggak dibuat mainan sama anak-anak. Manekung atau gembleng yang secara religi disebut sebagai Isra Mi'raj adalah tujuan seluruh manusia hidup di dunia ini. Manekung atau gembleng yang secara religi, paham religi mboten jenengan? Religi itu agama maksudnya ya, agamis ya. Religi itu agamis, bukan agama, tapi agamis. Manekung atau gembleng yang secara religi atau agamis disebut-sebut sebagai Isra Mi'raj adalah tujuan manusia hidup di dunia ini. Setelah mengetahui siapa dirinya, dari mana dirinya, dan untuk apa dirinya. Jadi setiap manusia hidup di dunia ini yang sudah mengetahui, memahami, mengerti siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, maka tujuannya adalah kembali. Kembali kemana? Kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi, atau kembali kepada asal-usul kejadian. Pencapaian akhir seorang manusia hidup di dunia setelah mengerti, memahami, mengetahui siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya. Ini secara Jawa, secara keilmuan Jawa, atau secara spiritual Jawa disebut sebagai mati sakjeroning urip. Artinya mati di dalam hidup, mati yang dikehendaki, mati yang dipelajari, bukan mati tidak sengaja, bukan mati dipaksa, tapi kematian yang dipelajari. Artinya seperti itu. Nah, secara religinya atau secara agamisnya, pencapaian terakhir manusia hidup ini disebut sebagai mi'raj, perjalanan ruh.
mencapai fitrahnya diri atau mencapai sucinya diri. Jadi kalau panjenengan belajar apapun secara bersungguh-sungguh, entah itu belajar agama, entah itu belajar adat tradisi, entah itu belajar ilmu, apa itu kerasak-kresek terus, nggak ada berhentinya itu. Jadi siapapun yang belajar bersungguh-sungguh, entah itu belajar agama, belajar adat tradisi, belajar keilmuan, belajar keyakinan, belajar kepercayaan, asal bersungguh-sungguh loh ya, bersungguh-sungguh, maka dia akan bertemu atau ketemu dengan pelajaran puncak yang terakhir ini, yaitu mati sakjeroning urip atau mi'raj. Tapi kalau tidak bersungguh-sungguh, ya muter-muter ndak akan pernah selesai belajarnya. Belajarnya itu ndak akan pernah selesai, muter-muter. Kalau tidak dipermainkan oleh dirinya sendiri, ya dipermainkan oleh orang-orang. Tapi kalau belajar apapun bersungguh-sungguh loh ya, ini perkaranya jenengan paham nggak ini bersungguh-sungguh itu apa ini? Nah, satu misal, panjenengan belajar ilmu kesaktian. Nah, niat dari dalam diri panjenengan mempelajari ilmu kesaktian ini sungguh-sungguh loh, nggak main-main, nggak sekedar hiburan belaka loh ya, atau tidak sekedar mau cari tahu saja karena gengsi, teman saya sakti, saya nggak sakti, nah akhirnya ikut-ikutan berguru ilmu, nggak seperti itu ya, tapi benar-benar mempelajari ilmu kesaktian ini, bersungguh-sungguh mempelajari ilmu kesaktian ini. Apapun bentuk pengkajiannya tentang ilmu kesaktian ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Walaupun ilmu kesaktian yang dipelajarinya dikarenakan dia bersungguh-sungguh, lambat laun dia akan bertemu dengan pengkajian diri atau kajian diri tentang mati sakjeroning urip atau mi'raj. Atau belajar ilmu politik, atau ilmu bisnis. Ini nggak nyambung loh ya, ilmu politik atau ilmu bisnis. Tapi kalau niat panjenengan mempelajari ilmu politik, entah itu politik agama, politik ekonomi, politik ilmu, politik negara, atau politik apa saja. Atau panjenengan mempelajari ilmu bisnis, entah itu bisnis ekonomi, bisnis agama. Loh, ada bisnis agama banyak. Bisnis agama banyak. Bisnis apa saja. Tapi kalau panjenengan bersungguh-sungguh melakukannya, lambat laun panjenengan akan bertemu dengan pelajaran kajian diri yang pada intinya adalah mati sakjeroning urip atau mi'raj. Tentang ini pun saya enggak minta macam-macam sama panjenengan. Enggak minta macam-macam sama panjenengan, enggak membimbing, enggak menemani panjenengan neko-neko, itu enggak. Hanya kesungguhan panjenengan yang saya minta. Karena dengan kesungguhan seseorang tidak akan bisa dipermainkan oleh orang lain gitu loh. Ya. Dengan kesungguhan seseorang tidak akan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ini pentingnya bersungguh-sungguh. Kalau panjenengan bersungguh-sungguh, saya tidak akan bisa mempermainkan panjenengan. Saya tidak akan bisa memanfaatkan panjenengan. Karena apa? Karena ketika panjenengan bersungguh-sungguh, di dalam kesungguhan itu hidup panjenengan berperan. Melakukan sesuatu hal untuk kesungguhan panjenengan itu. Maksud nggih, paham?
Kesimpulannya, dikarenakan manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj adalah tujuan manusia hidup di dunia ini. Artinya sebelum itu sang pelaku atau panjenengan ini harus sudah tahu dulu, sudah paham dulu, sudah mengerti dulu siapa diri panjenengan, dari mana diri panjenengan, dan untuk apa diri panjenengan. Untuk itu saya sudah menyebar konten video pencerahan jumlahnya ratusan. Semuanya sudah saya informasikan terkait itu. Nah, penyelesaiannya tentang hendak kemana aku. Nah, ini tujuan terakhir ya. Tujuan terakhir manusia hidup di dunia ini adalah di sini, yaitu manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj. Perjalanan jiwa raga. Patrapnya panjenengan semalam suntuk itu adalah Isra. Samadinya panjenengan setiap kali selesai patrap itu adalah Mi'raj. Jadi kalau panjenengan melakukan patrap samadi, jangan disamakan seperti sembahyang, jangan disamakan seperti sholat. Jadi kalau dirasa duduknya masih mampu lama, bertahanlah di samadi itu. Jangan diakhiri palungguh panutup terus diulang dari rekaat awal lagi. Karena patrap samadi itu nggak ada rekaatnya. Nah, kalau caranya panjenengan seperti itu mirip dengan rekaat dalam sholat. Kalau seperti itu. Kenapa? Sebelum manekung, sebelum gembleng, sebelum Isra Mi'raj, kita diharuskan mengetahui terlebih dulu, memahami terlebih dulu, dan mengerti terlebih dulu tentang siapa diri kita, dari mana diri kita, dan untuk apa diri kita. Sebab setelah sampai pada tujuan, hendak kemana aku, seperti yang saya tulis di papan tulis sana. Setelah berhasil gembleng, setelah berhasil manekung, setelah berhasil Isra Mi'raj, seseorang itu akan fitrah kembali, akan suci lagi, akan manunggal jati lagi. Nah, siapapun dia yang sudah dalam keadaan manunggal jati, yang sudah dalam keadaan fitrah atau suci, maka tidak ada kompromi di sini. Nah, tidak ada kompromi dan tidak bisa dikompromi. Kalau sudah fitrah, kalau sudah suci, kalau sudah manunggal jati, maka harus atau wajib hukumnya bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri kapanpun dan dimanapun. Itu wajib dan harus. Artinya untuk bisa seseorang untuk bisa membawa diri, untuk bisa menempatkan diri, untuk bisa menyesuaikan diri, untuk bisa menjaga diri kapanpun dan dimanapun, maka seseorang itu harus mengerti
harus memahami, harus mengetahui siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Selanjutnya, untuk bisa mengerti, memahami, mengetahui siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, hendak kemana dirinya, maka seseorang itu harus mempraktekkan atau mengibadahkan wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya sendiri, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Selanjutnya, untuk bisa mengibadahkan atau untuk bisa mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, maka seseorang itu harus mengerti, harus memahami, harus mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Sebaik mengerti, memahami, mengetahui lekuk tubuhnya sendiri, modelnya tubuhnya sendiri. Panjenengan hafal kan model tubuh panjenengan seperti apa? Nah, sebaik itu, harus sebaik itu panjenengan mengerti, memahami, dan mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Karena jika panjenengan tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, panjenengan tidak akan bisa mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Panjenengan tidak akan bisa kalau panjenengan belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Nah, tentang ini, selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng, selama panjenengan Isra Mi'raj di pesanggrahan ini, setiap sore panjenengan akan diberi motivasi tentang ini loh ya. Panjenengan akan diberi motivasi. Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ya. Panjenengan akan diberi motivasi, ini apa? Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci, itu apa? Sedulur papat kulungguwa itu apa? Itu panjenengan akan diberi motivasi. Kalau panjenengan tidak menyimaknya baik-baik, jenengan. Karena saya mendapatkan ini tidak mudah. Panjenengan meninggalkan pesanggrahan ini nggak dapat apa-apa, selain saya tuding-tuding, selain saya marah-marah. Setiap diberi motivasi sore hari, simak baik-baik. Jangan ngobrol sendiri, jangan wirawiri ke toilet dan sibuk lain-lain. Selain diberi motivasi secara langsung, tempat kadangan, yaitu tempat di mana kita duduk bareng, ini dipenuhi tulisan. Tulisan-tulisan yang setiap sore akan dimotivasikan kepada panjenengan. Kalau sampai
tidak ngerti-ngerti juga, tidak paham-paham juga, tidak tahu-tahu juga, berarti tujuan panjenengan datang ke sini ini hanya mencari hiburan, bukan mengkaji diri. Lawang tempatnya dikelilingi tulisan, tiap sore diberi motivasi. Usianya sudah kakek-kakek semua. Kalau sampai nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham, nggak tahu kan berarti niatnya bukan niat datang untuk mengkaji diri. Bukan niat datang untuk bertobat, bukan karena sudah capek, melainkan mau refreshing kan ke sini. Sehingganya nggak bisa bersungguh-sungguh. Ini ada beberapa kadang kita yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, atau sudah selesai Isra Mi'raj, tetap bingung di rumahnya. Itu karena apa? Karena selama di sini tidak bersungguh-sungguh. Kami di sini bersungguh-sungguh mencurahkan seluruh jiwa raga kami selama 24 jam. Kalau panjenengannya tidak bersungguh-sungguh, kebangetan deh. Panjenengan belum tentu mendapatkan pencerahan-pencerahan seperti ini di luar sana. Betapapun banyaknya motivasi yang diberikan, namun prakteknya hanya ada 2 saja. Betapapun banyaknya jumlah motivasi yang akan diberikan secara berulang-ulang kali setiap sore selama panjenengan manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj. Namun prakteknya hanya ada 2 saja. Mempraktekkan praktek 2 hal secara berulang-ulang, secara terus-menerus. 4 hari 5 malam kok nggak ahli, berarti jenengan nggak sungguh-sungguh itu. Jadi saya membatasi waktu manekung, membatasi waktu gembleng, membatasi waktu Isra Mi'raj 4 hari 5 malam untuk yang sudah menyelesaikan dasarnya di rumah. Itu sudah saya olah dengan matang. Artinya untuk berlatih tentang 2 hal ini sudah lebih dari cukup. Kalau bersungguh-sungguh loh. Kalau bersungguh-sungguh. Tapi kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh, waktu 4 hari 5 malam untuk melatih diri panjenengan tentang 2 hal ini, panjenengan tidak akan bisa menguasai. Karena panjenengan seumur hidup belum pernah melatih diri tentang 2 hal ini. Apakah 2 hal itu? 2 hal tersebut, pertama adalah diam. Ketika panjenengan bersamadi setelah melakukan patrap. Nah, pertanyaan saya, panjenengan sudah ngerti, paham, tahu apa belum? Apa itu patrap? Ayo. Walaupun baru 1 kali, sore tadi kan sudah diberitahu. Sore tadi kan sudah dimotivasi. Artinya kan walaupun baru sepintas sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu apa itu patrap. Coba saya nanya, jenengan sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu apa belum apa itu patrap? Loh kok diam semua ini gimana? Patrap kok samadhi loh. Coba. Tata cara, tahapan untuk menuju samadhi. Ayo jawab satu-satu. Sudah tahu apa belum?
Udah paham belum? Udah ngerti belum apa itu patrap? Coba. Belum ngerti kan? Belum paham kan? Belum tahu kan? Sebelum datang ke sini, panjenengan sudah menyimak video pencerahannya. Sore tadi, karena sekarang panjenengan sudah manekung, sudah ngebleng, sudah Isra Mi'raj, berarti kan sore tadi udah diberi motivasi. Ini contoh dari saya. Padahal saya di sana sibuk loh ya, nyiram tanaman dan lain sebagainya. Tapi saya dengar, karena saya nyimak panjenengan sedang diberi motivasi. Ini contoh dari sana, dari saya. Ini patrap kunci. Setelah patrap kunci kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Gusti ingkang Maha Suci. Nah sekarang nanya, patrap itu apa? Coba. Nggak ngerti juga? Nggak paham juga? Nggak tahu juga? Ini namanya patrap. Ini namanya patrap palungguh. Ini namanya patrap kunci. Ini namanya patrap paweling. Ini namanya patrap mijil. Ini namanya patrap singkir. Lah kalau ini sedulur papatku lungguh ingkang prayuga itu bacaan patrap palungguh. Nah kalau Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura itu bacaan kunci bukan patrap. Nah, kan? Kan sore tadi jenengan diberi motivasi. Ini contoh dari saya, patrap kunci. Kan sudah diberi motivasi gitu. Kenapa bisa lolos dari ingatan panjenengan? Ayo. Oke deh saya maklumi karena panjenengan masih capek jadi kurang bersungguh-sungguh. Ya, karena panjenengan masih capek baru datang sehingganya kurang bersungguh-sungguh. Oke saya maklumi. Di buku juga ada. Kalau panjenengan yang mungkin yang megang buku itu ada. Langkah pertama lakukan patrap palungguh. Ini ada itu di buku. Wah, wong edan baku nggak kurang-kurang, bro. Cuma jenengannya aja yang kurang serius. Jelas semuanya. Setelah melakukan patrap palungguh, kemudian membaca bacaan sabda palungguh pambuka. Itu jelas banget di buku. Kenapa panjenengan tidak mampu merekamnya? Nah, ini kan dari sini aja jenengan harusnya panjenengan sudah terbaca kan betapa sulit dan rumitnya yang sedang panjenengan kaji. Iya enggak? Nah, nyatanya panjenengan tidak mampu merekam. Maka jangan anggap remeh, panjenengan harus bersungguh-sungguh. Patrap, ya ini namanya patrap. Nah ini kalau begini ini namanya patrap palungguh, patrap kunci, patrap paweling, patrap mijil, patrap singkir, patrap samadi. Jadi patrap itu gerakan. Nah, patrap itu gerakan yang dilakukan ketika membaca bacaan yang digunakan. Nah kalau Gusti ingkang Maha Suci itu bacaan kunci, siji itu bacaan paweling. Kan semuanya itu jenengan harus paham loh. Nah kalau panjenengan tidak paham itu, tidak ngerti itu, nggak tahu itu, jenengan tidak akan bisa mempraktekkan atau mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, panjenengan tidak akan bisa loh, nggak mudeng. Gimana? Itu jenengan harus tahu. Dan itu dimotivasikan setiap sore loh. Kalau sampai nggak hafal-hafal juga, nggak paham aja, wah kebangetan deh. Kebangetan deh. Nah. Ya jangan sampai ditanya atau cucu panjenengan atau anak panjenengan mengetahui panjenengan sedang seperti ini. Pak sedang melakukan apa? Nggak tahu. Aduh, memalukan itu. Atau memergoki panjenengan sedang seperti ini.
Sedang apa Pak? Nggak tahu. Yang dikhawatirkan anak panjenengan atau cucu panjenengan cerdas. Nah, kalau anak panjenengan atau cucu panjenengan cerdas, gawat kalau panjenengan sampai diberi kata-kata bagaimana mungkin Bapak melakukan sesuatu yang Bapak tidak tahu. Ini dari saya langsung. Ya, perhatikan. Kalau tadi kan dari kadang saya kan yang menemani panjenengan. Ini langsung dari saya. Ini namanya patrap palungguh. Ya, ini namanya patrap palungguh. Palungguh pambuko, palungguh panutup, patrapnya sama seperti ini. Hanya bacaannya saja yang berbeda. Ini namanya patrap palungguh. Ini namanya patrap kunci. Ini namanya patrap paweling. Ini namanya patrap mijil. Ini namanya patrap singkir. Patrap singkir sambil berdiri. Ya. Lah ini namanya patrap samadhi. Bisa seperti patrap samadhi, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Yang penting kitanya nyaman. Itu namanya patrap samadhi. Nah, kalau sedulur papat kulungguho ingkang prayuga itu bacaan palungguh pambuko. Nah, kalau Gusti ingkang Maha Suci itu bacaan kunci. Bacaan kunci dengan patrap kunci itu berbeda. Ya, berbeda. Nah, kalau siji-siji, loro-loro, telu-telonono itu bacaan paweling. Nah, kalau asma sejati jeneng sira mijilo itu bacaan mijil. Nah, kalau ketiban iduku putih sirna layu itu bacaan singkir. Nah, kalau asma sejati lungguho ingkang prayuga itu bacaan palungguh panutup. Nah, ini kalau disinkronkan berarti ketika panjenengan membaca palungguh pambuko harus dibarengi dengan patrap palungguh. Kalau panjenengan membaca bacaan kunci harus dibarengi dengan patrap kunci. Kalau disinkronkan kan seperti itu. Nah, kalau diam itu adalah kondisi samadhi atau keadaan bersamadhi. Jadi kalau samadhi itu nggak ada bacaannya. Ada patrapnya tapi tidak ada bacaannya. Sebab otak atau pikirannya dinonaktifkan. Maksudnya itu tidak mikir apa-apa. Hati atau batinnya dinonaktifkan. Artinya tidak membatin apa-apa. Kelamin atau syahwatnya dinonaktifkan. Artinya tidak ada keinginan apa-apa. Nah, jadi diam itu samadhi. Sekarang sudah paham? Lah, lanjut. Di dalam prakteknya yang panjenengan latih secara terus-menerus selama manekung, selama gembleng, atau selama Isra Mi'raj adalah diam. Ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Nah, ini panjenengan masih bingung apa enggak ini di bagian ini nih? Diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Nah, ini coba bingung enggak jenengan di sini? Bingung apa enggak? Bisa paham enggak? Yang lain bisa paham enggak? Diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Artinya sudah seperti ini, sudah seperti ini, sudah seperti ini, sudah seperti ini, sudah seperti ini loh ya. Nah, itu baru diam. Oke. Itu yang akan panjenengan latih selama 4 hari 5 malam. Dalam keadaan manekung, dalam keadaan gembleng, atau dalam keadaan Isra Mi'raj. Yang kedua adalah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri
menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi. Lah ini mudeng nggak jenengan di sini nih? Kata-kata ini jenengan bisa nangkap nggak? Yang kedua, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi. Ayo, bisa nangkep nggak ini jenengan? Bingung nggak? Bisa? Bisa yang lain bisa nggak? Jangan diam saja loh Pak. Kita sedang kadangan, kita sedang berkomunikasi. Kita adalah teman seperjalanan spiritual. Jadi harus saling berkomunikasi dengan akrab. Kita bukan guru dan murid ya. Kita adalah teman seperjalanan spiritual. Jadi harus ada komunikasi. Ya, harus akrab. Ini kan paham belum dengan kata-kata tadi itu? Paham belum? Paham. Bapaknya paham belum bapaknya? Paham. Yang lain paham. Artinya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri ini dipraktekkan setelah patrap samadhi loh ya. Ini beda lagi prakteknya ya. Kalau sedang patrap samadhi, prakteknya adalah diam. Yang sedang panjenengan latih itu diam. Lah, setelah selesai patrap samadhi, yang sedang panjenengan latih itu adalah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Paham loh nggih? Klik loh ya. Bapaknya klik. Awas loh, ibunya madep sini ibunya. Kok ibunya mencurigakan itu yang dilihat kok sana terus. Nggih, nyimaknya ke sini, nyimaknya sini. Ya, paham loh ya. Ini sulit loh ya. Terdengar sepele kan di telinga panjenengan. Cuma diam kecil gitu dah. Di telinga itu terdengar gitu cuma diam gitu dah. Namun panjenengan belum terbiasa ini. Panjenengan terbiasa cerewet, terbiasanya bawel, terbiasa. Jadi jangan anggap remeh diam ini ya. Kalau diam ini adalah sesuatu yang gampang, mestinya dari zaman leluhur kita sampai sekarang semua orang itu bisa diam. Nyatanya nggak ada kan, nyaris tidak ada orang yang bisa diam kan. 99% sibuk ikut campur, bahkan merebut hak orang lain. Itu karena apa? Karena tidak bisa diam. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah ini juga nggak remeh loh, terdengar sepele sekali di telinga. Menikmati rasanya kelakuan, menikmati kelakuannya tetangga saya saja saya bisa Pak. Apalagi menikmati kelakuan diri sendiri lah. Nah, remeh sekali kan. Dari dalam prakteknya jangan dianggap sepele itu. Karena panjenengan terbiasa menikmati rasanya kelakuan tetangga. Jengkelin, nyebelin gitu kan. Kelakuan panjenengan sendiri terabaikan, padahal kelakuan panjenengan sendiri itu lebih penting. Nah, paham lho nggih? Lah dua hal inilah yang akan panjenengan latih secara terus-menerus selama manekung, selama gembleng, selama Isra Mi'raj di sini. Sampai panjenengan ahli. Kalau panjenengan ahli di dua hal ini, panjenengan akan bisa merealitakan, akan bisa mewujudkan, akan bisa membuktikan apa yang saya sampaikan tingginya itu melebihi langit. Kalau panjenengan mau, kalau cara panjenengan membuka Putra Romo Channel dengan teknik menyimak baik-baik, panjenengan pasti tahu, paham dan ngerti kalau kata-kata saya itu tingginya melebihi langit. Kenapa saya berani berkata-kata setinggi langit, bahkan melebihi langit? Karena ini kenyataan. Kenyataan, dan saya melakukannya dan saya mengalaminya. Jadi saya tidak ragu. Ya, saya tidak punya sedikit pun keraguan untuk mengatakan yang sejujur-jujurnya. Tidak ragu saya mengatakan sejujur-jujurnya, itu tidak ragu. Karena saya mengalami sendiri, saya membuktikan sendiri.
Dan prakteknya yang saya gunakan hanya dua hal ini. Diam ketika bersamadhi, di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nggak pakai susuk, nggak pakai jimat, nggak pakai ilmu pelet, nggak pakai ilmu kesaktian, tidak pakai ilmu magic, dan tidak pakai ilmu apapun. Hanya menggunakan dua itu tadi. Kalau lagi diam, sebentar dulu, simak dulu baik-baik apa yang saya jelaskan. Nanti kalau sekiranya saya pasti akan memberikan kesempatan panjenengan untuk bertanya. Selama saya memberikan pencerahan, tolong jangan dipotong, simak dulu baik-baik supaya panjenengan tidak gagal paham. Simak dulu baik-baik. Sama ketika panjenengan diberi motivasi sore hari itu, jangan coba-coba memotong. Simak dulu kemana arah tujuannya. Simak dulu. Apa arti maksudnya? Simak dulu. Kalau menyimaknya dengan baik, ini pasti ngerti. Paham apa arti maksudnya dan mengetahui kemana arah tujuannya. Jadi jangan tidak sabaran gitu. Jangan tidak sabaran. Terlalu lama ini bahasanya. Ini sifat yang menyepelekan. Ini yang membuat kita bulet, tidak mudah paham itu di situ. Simak dulu baik-baik agar supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya serta mengetahui kemana arah tujuannya. Itulah bentuk pengkajian diri. Bisa paham tadi ya? Ingat, waktu pelatihan panjenengan hanya 4 hari 5 malam. Hanya 4 hari 5 malam. Jadi kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh, gagal panjenengan. Nah kalau gagal, nanti panjenengan pulang ke rumah meninggalkan pesanggeran ini nggak dapat apa-apa. Nggak bisa apa-apa, nggak dapat apa-apa. Hanya menguasai kata-kata saya saja. Tapi untuk membuktikan apa yang keluar dari mulut saya, panjenengan tidak akan bisa. Rugi besar panjenengan di situ. Dan manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup. Tidak bisa diulang lagi. Sempurna balik marina selesaikan. Jadi bersungguh-sungguh dan berhati-hatilah. Ketika patrap samadhi, diam. Diam di dalam samadhi setelah melakukan patrap, ini adalah cara atau teknik mempraktekkan atau mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku. Sudah paham wahyu pancalaku itu apa? Sudah ya? Mempraktekkan wahyu pancagaib atau mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Kalau tidak diam, mau ngapain panjenengan? Kalau panjenengan mempraktekkan wahyu pancagaib atau mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Kalau panjenengan masih punya daya dan upaya, berarti panjenengan gagal paham.
berarti panjenengan belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku. Kalau panjenengan mengerti, memahami, mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku atau iman, pasti panjenengan akan diam ketika mempraktekkan atau mengibadahkan wahyu pancagaib. Lebih dalam, diamnya panjenengan di dalam samadhi setelah melakukan patrap, berarti panjenengan menghadapi apapun prosesnya yang terjadi di dalam patrap samadhi itu hanya dengan wahyu pancalaku atau iman, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Ini salah jenengan sendiri kalau belum paham apa itu wahyu pancalaku atau iman. Paham tentang ini ya? Kalau panjenengan melakukan patrap samadhi masih merasa punya daya upaya, masih punya kekuatan, masih merasa punya kekuatan, berarti panjenengan belum mempraktekkan atau belum mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Dikarenakan wahyu pancalaku atau iman adalah seperti yang sudah saya tulis di sana dan mungkin panjenengan sudah paham. Wahyu pancalaku atau iman ini kalau panjenengan kaji mendalam itu melebihi padi yang hampir dipanen. Paham nggak jenengan? Padi yang hampir dipanen itu seperti apa? Artinya di dalam samadhi panjenengan tidak punya kekuatan apapun untuk menghadapi kejadian-kejadian yang terjadi selama panjenengan patrap samadhi. Itulah cara dan teknik mempraktekkan atau mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman ketika patrap samadhi, dengan patrap samadhi. Di luar patrap samadhi, cara dan teknik mempraktekkan atau mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Ini dimulai dari sesudah selesai melakukan patrap samadhi. Dimulai dari situ. Artinya, setelah panjenengan mengakhiri samadhi dengan palungguh panutup, sesudah palungguh panutup, ini akan terjadi gerak-gerik dalam diri panjenengan. Setelah palungguh panutup, ini akan terjadi, selanjutnya akan terjadi gerik dan gerak pada diri panjenengan. Dan dimulai dari situ, panjenengan menikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Turunnya tangan kanan setelah melakukan patrap palungguh, ini kan ada rasanya. Ada rasanya kan? Lah, dimulai dari situ. Terus dinikmati. Nanti akan terjadi lagi pergerakan. Mungkin tangan kirinya ketika melakukan patrap palungguh dalam keadaan seperti ini. Atau mungkin tangan kirinya ketika melakukan patrap palungguh dalam keadaan seperti ini. Jadi setelah tangan kanan ini selesai dari
palungguh panutup akan terjadi pergerakan. Entah itu turun ke sini, entah itu turunnya ke sini, entah itu turunnya ke sini. Ini di luar rancangan panjenengan, di luar rencana panjenengan. Lah dimulai dari situ, rasanya diri ini sudah ternikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Setelah tangan kanan selesai turun, mungkin akan disusul oleh gerakan-gerakan atau kelakuan-kelakuan tangan kiri. Mungkin lagi akan disusul dengan gerakan-gerakan kaki yang mungkin nyelonjor, yang mungkin bagaimana. Lah itu dimulai dari situ. Terus nikmati. Dan setiap berhasil menikmati rasanya, ucapkan terima kasih hidup. Terima kasih hidup. Atau matur suwun urip. Setiap kali berhasil menikmati rasanya, jangan lupa ucapkan terima kasih hidup atau matur suwun urip. Setelah mengucapkan matur suwun urip atau terima kasih hidup, lanjut lagi menikmati. Terus seperti itu. Dengan tatanan seperti ini, nanti panjenengan akan tertuntun. Hidup panjenengan akan nuntun jenengan. Jenengannya tinggal menikmati rasanya. Tak perlu melakukan apapun. Karena apa? Karena apapun itu sudah dilakukan oleh hidup. Lah, panjenengan tinggal menikmati rasanya saja. Bangkit dari tempat duduk patrap, entah itu ke toilet, atau langsung ke tempat kadangan duduk, atau langsung ke dapur membuat teh, itu bukan rencana panjenengan lagi. Melainkan kehendak hidup panjenengan sendiri. Namun, kalau tidak dimulai dari pertama kali panjenengan mengakhiri samadhi ini, nah ini bukan hidup yang bergerak. Itu sudah rencana panjenengan itu. Dikarenakan kebelet pipis, langsung jeringat menuju toilet. Padahal, walaupun panjenengan kebelet pipis, nah kalau menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup ini, dimulai dari pertama kali panjenengan mengakhiri samadhi, belum tentu hidup itu menggerakkan panjenengan ke toilet. Ya. Kenapa? Karena setelah berupaya manunggal jati, raga kita ini ngefek, gitu loh. Ya, karena raga kita belum pernah kenal dengan apa itu manunggal jati. Ketika ada upaya untuk manunggal jati, raga kita kena imbas, kena efeknya. Hidup sangat mencintai, mengasihi, menyayangi wujudnya. Jadi tidak mungkin selesai melakukan samadhi karena kebelet pipis langsung berasat lari atau berjalan cepat-cepat ke toilet, itu tidak mungkin. Karena saking cintanya, saking kasihnya, saking sayangnya, hidup akan melakukan relaksasi terlebih dahulu. Ya, hidup akan menggerakkan wujudnya secara perlahan agar terjadi adaptasi, menemukan kerilekan. Dengan bergerak di kondisi yang rileks, maka raga kita tidak akan mendapatkan efek yang tidak nyaman. Nah, seperti itu. Kejadiannya itu harusnya seperti itu. Paham gak? Apapun itu, tinggal jenengan nikmati aja. Berhasil menikmati rasanya, ucapkan terima kasih hidup. Atau matur suwun romo. Nah, kalau ini maksimal panjenengan lakukan, hidup tahu berapa lama durasi yang dibutuhkan untuk istirahat, itu hidup tahu. Hidup tahu.
Jadi kata-kata, kalau istirahatnya dirasa sudah cukup, lakukan patrap samadhi lagi, itu nggak terpakai. Karena hidup lebih tahu berapa lama durasi yang dibutuhkan untuk istirahat. Sehingga mampu melakukan patrap samadhi lagi dengan aman dan nyaman. Itu hidup lebih tahu. Kalau panjenengan prakteknya bisa maksimal, dimulai dari pertama kali panjenengan mengakhiri samadhi. Dan sebelum ini, kalau panjenengan mempunyai masalah raga, ini cepat sekali proses penyembuhannya. Dengan ini. Paham nggih? Lah ini panjenengan latih selama semalam suntuk. Panjenengan latih selama semalam suntuk. Agar panjenengan bisa ahli. Kalau panjenengan sudah ahli di dua hal ini, seperti yang sudah pernah bahkan sering saya informasikan, apapun panjenengan bisa kalau panjenengan mau. Apapun panjenengan bisa kalau panjenengan mau. Dengan ahli di dua hal ini, apapun panjenengan bisa kalau panjenengan mau. Itu simple kata-kata dari saya. Tapi kalau panjenengan tidak ahli di dua hal ini, panjenengan bingung. Nah, senjatanya cuma dua hal itu. Karena cara atau teknik mempraktekkan atau mengibadahkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, adalah diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hanya itu. Jadi caranya mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya itu bukan puasa, bukan bertapa, bukan melakukan rialat, ritual, bukan. Melainkan diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadhi adalah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kenapa harus kelakuan diri sendiri yang dinikmati rasanya? Karena apapun kelakuan diri kita itu adalah digerakkan oleh hidup. Namun tidak semua pergerakan itu dikehendaki oleh hidup. Semua pergerakan yang terjadi atas diri kita itu karena digerakkan oleh hidup. Penggeraknya itu hidup. Namun tidak semua pergerakan ini dikehendaki oleh hidup. Kok bisa seperti itu? Karena di dalam diri kita ada 5 ruh. 4 anasir dengan hidup. Dan ketika kita bersedia menikmati rasanya pergerakan yang terjadi, yang itu adalah pergerakan hidup, maka kehendak 4 anasir ini menjadi musnah, tidak terpakai. Dan 4 anasir tidak bisa ganggu. Tidak bisa ganggu. Sehingganya kita bisa tertuntun oleh hidup kita. Maka hidup kita adalah guru sejati kita.
Nah, karena kita dituntun oleh guru sejati kita atau hidup kita, maka tidak ada yang mustahil. Yang kita tidak ngerti itu nggak ada. Yang kita tidak paham itu nggak ada. Yang kita tidak tahu juga nggak ada. Yang kita tidak bisa itu juga nggak ada. Kenapa? Karena hidup memberi pencerahan kepada kita. Sehingganya kita bisa mengerti apapun. Kita bisa memahami apapun. Kita bisa mengetahui apapun. Dan kita bisa apa saja. Kalau mau. Sebab hidup memberikan pencerahan. Maksudnya itu memberitahu, menunjukkan. Caranya jadi orang kaya raya seperti apa. Caranya orang menjadi sehat seperti apa. Caranya orang menjadi sempurna seperti apa. Caranya orang menjadi selamat seperti apa. Itu diberitahu oleh hidup. Dan ditunjukkan. Lalu dituntun. Paham? Selepas bulan Suro ini, saya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup saya akan berhenti